Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, shalom. Dengan penuh sukacita shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita satukan hati kita, mari kita bersatu berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas pengorbananmu, atas inisiatifmu untuk naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami. Dengan janjimu Engkau mencurahkan roh penolong yang lain, yaitu roh Parakletos itu sendiri bagi setiap kami, untuk membimbing kami, untuk mengurapi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami memperingati hari tersebut dengan bersuka cita. Kami bergembira di dalam nama-Mu ya Bapa. Atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Itu semuanya atas kebaikan Yesus yang memeteraikan hidup kami, hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan kami persembahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan pengasihan-Mu. Ambil alih ibadah kami Yesus, ambil alih ibadah kami, tata ibadah kami kiranya berkenan kepada Yesus. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami puji. Terimalah segala kemuliaan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan penuh sukacita shalom bagi kita semuanya, shalom. Silakan salam kiri kananmu, katakan selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita yang mengalir, ada darah Yesus yang mengalir, katakan amin. Dalam hitungan ketiga Bapak Ibu, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. 1, 2, 3, berikan kemuliaan bagi Yesus, katakan haleluya. Satukan roh kami Yesus untuk memuji, menyembah Engkau. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandengannya kami semuanya.
katakan, Roh tercurah dari surga. Kami bersuka cita. Sepakat untuk puji Yesus. Sepakat kami nyatakan kebenaran Yesus. Dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kau mengaku. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Roh tercurah. We praise you Lord. Kami klaim janji Tuhan. Ya, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan. Yes. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bolehkah sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus. Berikan lebih dahsyat lebih nama Yesus. Sokan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya dulu kembali Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. We gonna worship God. Kita akan menyembahi. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat Yesus. Kami ingin temui wajah-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau face to face with you Lord. Kami ingin muka dengan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk menyembah. Roh Kudus ambil penyembahan kami. Menyembah seperti Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Tuhan. We worship the Lord. We belong to you Lord. Ini kami itu. We come to worship you Jesus. Kami datang untuk menyembah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku
shout your name, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, oh bahagiaku. Jalikaku, Jemalah, Jemalah. Bersama-sama katakan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Ku di hadapan-Mu Yesus, kami katakan, ku sembah Kudus. We shout your holy love. Untuk selama-lamanya Yesus, hanya Engkau yang kami sanjung, mulia. Jemaat Tuhan, katakan, ku sembah Kuduslah Tuhan. Bersama-sama kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Shikidia rata karabaka shakarabaka takarabaka shakarabania rabania rabaka. Shikidia rabaka takarabaka ya rabaka takarabaka rabania rabaka. Kekudusan-Mu Yesus yang menguatkan kami. Roh Kudus, kami sambut Engkau. Roh Kudus, kami panggil Engkau. We
Jesus. Intim sama Yesus. Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Bolehkah kita kedua tangan di hadapan Yesus? Ku sembah panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus. Dia lembut, dia manis, dia damai, dia kasih. Panggil namanya, panggil namanya Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Adonai. Sembah, sembah di dalam kedalaman. Jangan pandang kiri kanan Bapak Ibu. Sekarang pandang salibnya. Sekarang pandang salibnya. Jesus, Jesus. Ini waktunya berbicara engkau dengan dia, engkau dengan dia, engkau dengan dia, engkau dengan dia, engkau dengan dia. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ini waktunya perdamaian, ini waktunya kelepasan, ini waktunya kesembuhan, ini waktunya pelepasan, ini waktunya kegairahan, ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Shikiria rabataka rabaka shakarabata kalabala ya labala. Shikiria rataka rabata dataya labala labala. Sama-sama kita sembah, 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 sembah. Bapak Ibu anak-anak muda sembah Yesus. Setiap generasi dipulihkan. Ya rabaka rabaka shikiria rabaka rabala. Shikiria rabaka rabaka shakarabala bala. Shikiria rabaka rabaka shakarabata karabala. Para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semuanya menyembah, 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 menyembah. Ya rabaka rabaka karabaka shakarabala. Shikiria rabaka karabala bala. Shikiria rabaka karabala bala.
Yang bisa berbahasa roh, kita bersama-sama berbahasa roh. Yang bisa berbahasa roh bersama-sama, kita penuhi ruangan ini dengan berbahasa roh. Terjadi pemulihan bagi kami, bagi kami. Satu dua menit ke depan Bapak Ibu kita sama-sama ngobrol sama Yesus. Intimate dengan with God. Intim sama Yesus. Deep talk sama Yesus. Satu dua menit ke depan Bapak Ibu. Anak-anak muda, ambil waktu ngobrol intim sama Tuhan. Para pelayan Tuhan, imam-imam musik, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, yuk ngobrol sama Tuhan. Ambil waktumu, ambil waktumu. Kiri kananmu tidak usah perlu tahu, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Ngobrol intim, deep talk, yuk, come on. Jesus waiting for your worship. Tuhan tunggu penyembahanmu. Masih ada waktu Bapak Ibu ngobrol sama Yesus. Jesus love you. Tuhan mengasihimu. Sehingga dia memberikan penolong yang lain, yaitu Parakletos itu sendiri.
kita katakan amin. Dan kemuliaan bagi Yesus, katakan haleluya. Haleluya Bapak Ibu, shalom bagi kita semuanya, shalom. Kedua tangan yuk, shalom. Pandang kiri kananmu, katakan engkau luar biasa hari ini ya. Haleluya. Izinkan kami bertanya Bapak Ibu, mungkin adakah dari kita yang baru pertama atau kedua kali hadir di tempat ini? Semuanya jemaatnya setia, katakan amin. Saya menyapa Bapak Ibu yang Bapak orang tua kami yang 30 tahun ke atas, shalom. Karena saya melihat banyak anak-anak muda di sini. Anak-anak muda katakan wuh. Anak-anak muda katakan wuh. Anak-anak muda lambaikan tangan dulu yuk. Anak-anak muda lambaikan tangan, katakan wuh. Pandang kiri kananmu, anak-anak muda katakan lompat yuk gitu. Lompat yuk. Orang tua kami katakan amin. Semuanya saya memuji Tuhan, katakan yes. Dalam hitungan ketiga kita memuliakan nama Tuhan. 1, 2, 3, berikan kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Yesus buat Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami. Yes. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan urapannya yang ajaib. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, menunggu dosa. Katakan, sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah dengan sukacita. Umatnya nyata kuasanya. Kami puji Engkau dalam hadirat-Mu Yesus. From the throne we're singing Roh Kudus. Lebih dahsyat lagi yuk Bapak Ibu. Membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, menanggu dosa telah dipatahkan. Beriman, yuk bersama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah dengan sukacita. Tertawa, mengingat baru tercurah nyata kuat. Yuk, hari ini sepakat memuji Tuhan. Pandang kiri kananmu dengan penuh senyuman. Pandang kiri kananmu dengan penuh senyuman Bapak Ibu. Kita saling memberkati. Kiri kanan, muka di belakang. Are you ready? Check on. Come on. Kiri kanan, muka belakang. Lagi, come on. Yuk, yang bisa lompat. 1, 2, 1, 2, yeah. We shout your name, Lord. Kami terima urapan yang baru. Nyata kuasa
terima urapan baru, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Kita akan mendengarkan persembahan yang pertama. Para pelayan Tuhan silakan mengambil bagian. Berikan dengan sukacita, karena Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Selama memberi, Tuhan Yesus memberkati. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu. Saya coba saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam.
Mari pada hari ini kita masuk lebih dalam lagi, amin. Saat ini kami rindu setiap jemaat yang menyanyikan kata-kata lagu ini benar-benar mengiyakannya. Kalau kau mengatakan satu yang ku rindu Tuhan, biarlah engkau benar-benar rindu. Kalau kau katakan aku rindu bersekutu dengan engkau, biarlah engkau benar-benar siap untuk mengundang hadirat suci Tuhan, bersekutu dengan engkau lebih erat lagi. Hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan lika-liku, tapi dalam semua itu kita merajutkan diri kita dengan Roh Kudus. Dan kita masuk lebih dalam lagi. Dan Alkitab berkata, apabila akar-akar kita dalam, segala musim boleh tiba dalam hidup ini, tapi kita tetap berbuah. Hanya ini harapan kita, Roh Kudus di dalam hidup kita. Apakah kau benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kau benar-benar rindu? Oh, kami rindu Tuhan. Banyaklah tantangan orang benar, banyaklah aniaya orang benar, banyaklah tekanan orang benar, tapi Tuhan akan melepaskannya dari semua itu, karena Tuhan telah menyiapkan bagi orang benar Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, murah-Mu hadir di tempat ini, menjamah kami, mengubahkan kami, melepaskan setiap kami. Oh, betapa kudusnya kuasa-Mu, betapa dahsyatnya. Oleh karena itu kami rindu kuasa Roh Kudus, menyatakan lebih lagi karya-Mu, pekerjaan-Mu, pribadi-Mu. Ubahkan kami, tabiat kami yang lama kiranya berlalu, yang baru sudah tiba, yaitu Kristus dalam kami. Terima kasih Bapa. Kita katakan sekali lagi, aku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi hingga di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu menuai hidup, kuasa-Mu mengubah hidup. Setiap hari Kau ubahkan kami, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kau kudus memani, walaupun membawa damai dalam hidup kami. Ini doa kami, penuhilah kami terus panjang hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar ya Tuhan, kami tundukkan hidup kami, hati, pikiran kami, bahkan kami menghampiri kaki-Mu. Kami tujukan telinga kami kepadamu Tuhan. Dan hati kami siap untuk taburan kebenaran-Mu, benih-benih yang akan membuat hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan saat ini Tuhan,
sekiranya mungkin tangan kami menjangkau Engkau. Dan kami katakan, berikan kami firman-Mu Tuhan. Berikan setiap pribadi hari ini rema-Mu Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biarlah mereka pulang mendapat jawaban yang mereka cari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah gereja-Mu Tuhan. Gereja-Mu yang menyukakan hati-Mu. Gereja-Mu yang mengusung hadirat kekudusan-Mu. Gereja-Mu yang mengerjakan, melaksanakan kehendak-Mu di muka bumi ini. Kami tahu hidup kami bukan untuk semata dilayani, tapi untuk melayani Engkau. Oleh karena itu buka hati dan pikiran kami hari ini, masuk dalam rencana-Mu. Dan Kau mengurapi kami untuk kemudian merenungkan dan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara. Silakan duduk Bu Bapak terkasih. Sungguh senang melihat kita bersama hari ini di hari Kamis untuk kemudian beribadah kepada Tuhan. Setelah itu baru boleh pergi jalan-jalan. Amin. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 1 yang kemudian mengemas apa itu hari kenaikan, yang mana penulis daripada Kisah Para Rasul khususnya pasal 1 menuliskan ayat seperti ini yang kemudian menjadi catatan sejarah yang merupakan fakta bagi kita. Di dalam ayat 9 kita boleh melihat dan membacanya bersama-sama, dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan ya mengenai bagaimana interaksi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum kenaikan. Dan kemudian dari interaksi, cara Tuhan Yesus berinteraksi, sikapnya itu terhadap murid-muridnya, kita akan mendapatkan pesan yang sangat-sangat penting untuk menolong hidup kita. Demikian boleh kita lihat di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Kita akan lihat dikatakan demikian. Ini seluruh ayatnya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, tolong ya, jangan pegang aku. Berarti memang selama ini saudara, mereka bebas sekali memegang Tuhan Yesus. Amin saudara. Karena apa saudara? Tuhan itu adalah kasih. Amin saudara. Kasih itu artinya dia accessible, dia bisa diakses. Enggak pakai ribet mengakses Tuhan Yesus. Siapa saja, tinggi, rendah, status masyarakatnya, berada, tidak punya, sakit, sehat, terhormat, hina, semuanya bisa datang dan menjumpai Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka gerejanya kalau kita lihat hari-hari ini harus juga demikian. Semuanya boleh datang kemudian menjumpai Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika mereka datang, Alkitab sering mencatat mereka berkerumun. Saudara, kalau mereka berkerumun, janganlah kita membayangkan mereka antrian rapi gitu. Kayak orang Medan juga nya itu saudara ya, beda tipis ya orang-orang Israel itu. Saudara,
mungkin push and shove, dorong sana dorong sini saudara. Ada yang main serobot. Dan semua mau memegang yang namanya Tuhan, Rabi. Pribadi yang kudus, pelaku mujizat dan pengajar yang agung. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, dia justru menyikapi semua itu dengan cara yang berbeda. Dia katakan, jangan pegang aku. Nah saudara, mungkin kita berpikir, loh kok gitu amat ya, gitu. Kok jadi nggak bisa diakses sekarang gitu ya. Dulu boleh pegang tangan. Muridnya yang namanya Yohanes, waktu makan malam terakhir, menyendengkan ininya ya, kepalanya, telinganya, bahkan mungkin dadanya, bahunya ke dada Tuhan Yesus. Wah, bebas sekali saudara. Semua boleh pegang kakinya dan sebagainya ya, tentu dengan sikap menyembah. Tapi saudara, kali ini dan untuk seterusnya kita akan belajar dan mengerti apa maksud ayat ini. Amin saudara. Yang dimaksud ayat ini adalah engkau tidak lagi bisa berharap dengan kehadiranku secara fisik. Karena segera aku akan naik. Tuhan sedang katakan, selama ini kalian enak kali ya, aku ada di sini. Tapi masalahnya hanya kalian-kalian aja yang bisa menjumpai aku. Dan apapun yang kalian perlukan, kalian sudah lihat semua mujizat dan kalian tenang. Mau makanan gak ada, bisa jadi ada. Amin saudara. Mau kapal tenggelam, bisa kemudian selamat. Apapun itu saudara, aman semuanya. Sehingga saudara, dengan cara yang seperti itu, kebergantungan mereka adalah kebergantungan dengan hadirat jasmani Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan disitulah Tuhan katakan, sekarang kalian tidak bisa lagi berharap dengan melihat aku hadir di depan kalian untuk menolong kalian dalam segala perkara. Sekarang saudara, mereka tidak bisa lagi kemudian berharap Tuhan Yesus yang melakukan segala sesuatunya bagi mereka. Karena tidak lama lagi Roh Kudus akan turun dalam diri mereka. Dan Roh Kudus itulah yang akan melakukan segala sesuatu bagi mereka. Dan saudara, ketika Roh Kudus turun disediakan bagi mereka, mereka harus belajar, bergantung, berharap, beriman pada sesuatu yang tidak dapat dilihat mata. Itulah maknanya, jangan pegang aku, sebentar lagi kalian harus belajar berpegang pada iman kalian. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itulah di dalam Ibrani 14 ayat 16 kita mendengar berbunyi demikian ayatnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Katakan kepada kiri kananmu, engkau harus punya iman bro. Lalu tambah lagi, engkau harus berpegang pada imanmu. Haleluya. Katakan saudara, ayo katakan pada kiri kanannya, engkau harus berpegang pada iman. Yes. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Nah ini saudara ya, ini adalah bagian daripada pengertian tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan ini dia yang repot saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, memang Tuhan Yesus itu adalah esensinya spiritual, rohani, Kristus diurapi. Tetapi sekarang dia tuntut, dia arahkan murid-muridnya untuk masuk ke dalam situasi
yang lebih rohani lagi. Karena apa saudara? Karena ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus yang lakukan semuanya. Semua kebutuhan manusia akan ada. Tetapi sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak lihat Tuhan Yesus. Mereka tidak lihat lagi Dia yang hadir, sang pelaku mujizat. Dan sekarang saudara, mereka harus mengandalkan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Maka saudara, dengan kata lain, murid-muridnya ditantang untuk masuk di dalam kenyataan realita rohani yang lebih dalam. Itulah yang harus kita semua miliki dan perdalam lebih lagi hari-hari. Amin saudara. Kita itu harus semakin tidak lagi meletakkan semua harapan hidup kita pada apa yang kita lihat. Kita harus mulai saudara bergeser ke realitas spiritual. Yaitu bahkan sekalipun aku tidak melihat, itu nyata. Dan ketika aku berjalan dalam iman, itu akan terwujud dalam hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah mereka bergerak. Dari orang-orang yang diserve, dilayani, diservis. Menjadi orang yang kemudian melayani. Amin. Orang yang kemudian disuapin. Orang yang kemudian semua dikasih untuk dia yang dibutuhkan. Sekarang dialah yang harus mulai melayani dan melakukannya. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita coba renungkan. Karena tadi sudah ada disinggung. Tuhan Yesus telah menjadi imam besar agung. Saudara, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Setelah Yesus naik ke surga. Yang pertama, ketika dia naik ke surga, maka apa yang terjadi? Dan apa yang merupakan peran dia yang terus dilaksanakannya bagi kita? Lalu kemudian yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana Roh Kudus kemudian di dalam semua cerita itu. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah saudara, di sini ada kata mati ya saudara ya. Nah, kita sekaligus menyampaikan pengumuman bahwa salah satu pengerja kita kemudian memiliki suami yang telah dipanggil Tuhan. Ketika kita menghadiri acara-acara penghiburan, maka saudara, Alkitab mengatakan, lucu ya, Alkitab mengatakan lebih baik saudara menghadiri acara-acara penghiburan kemalangan daripada ke pesta nikah. Itu saudara ya, ada seperti itu di dalam Alkitab. Kenapa saudara? Karena saudara, ketika kita merenungkan bagaimana keluarga yang kemudian ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, maka di situ pula lah kita mulai selanjutnya merenungkan, aku pun suatu hari akan kemana? Yang setuju katakan amin. Dan ketika kita mulai secara realistik merenungkan hal-hal seperti itu, kita akan semakin sadar ya saudara ya, semakin sadar. Ada satu realita yang namanya itu di surga. Dan saat ini aku di bumi, aku harus persiapkan segala sesuatunya. Amin. Aminnya kurang semangat ini. Amin. Haleluya. Karena bicara mati Pak, jadi kurang semangat gitu ya. Nah saudara, perhatikan di sini. Sebelum kita lanjut ke ayat 9. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah bagian inilah bagian yang
Anda harus lakukan di muka bumi ini. Yaitu apa? Anda di muka bumi ini tolong cek. Kayaknya semua mau menurut selera saya. Saya mau ini, mereka harus lakukan. Saya maunya seperti ini, mereka harus lakukan. Saya nggak mau ini, mereka harus maklumi. Saya nggak mau ini, mereka harus maklumi. Ya berarti saya melayani atau dilayani ini, saudara. Ya saudara ya, nah perhatikan. Anak-anak muda, perhatikan. Apakah kemudian semua yang, tapi nggak anak-anak muda, kadang-kadang orang dewasa juga. Belum dewasa saudara. Coba perhatikan ya. Apa yang merupakan keinginanku, mereka harus berikan. Ya, aku mau ini, siap Pak. Aku mau ini, siap Pak. Tapi apa yang aku tidak mau, mereka juga harus maklumi. Aku nggak mau ini, baik Pak. Aku mau. Apakah hidup kita condong seperti itu? Jujur. Yang katakan tidak, katakan amin. Nggak banyak. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika kita tidak mengalami yang namanya merendahkan diri, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya diangkat tinggi. Amin. It's so simple, saudara. Sederhana sekali, saudara. Sederhana sekali. Ada orang bilang, Pak, wah waktu Bapak kemarin waktu itu pelayanan luar biasa Pak, ngeri sekali Pak, kok bisa seperti itu? Hanya beberapa orang yang bisa melayani seperti itu. Saudara, jawabannya hanya satu. Tanpa Getsemane tidak ada pengurapan. Loh kenapa Pak Getsemane? Getsemane artinya digiling, saudara. Digiling, saudara. Apanya digiling, Pak? Ya, itu minyak zaitun. Zaitunnya buah zaitun. Zaitun digiling, keluar minyak. Yakin, Pak, Bapak, kalau saya digiling keluar minyak, jangan-jangan yang keluar nanti angin. Itu pun tak sedap pula anginnya. Ya, saudara, jika Anda sudah di dalam Tuhan dan Anda digiling, yang keluar adalah pengurapan. Amin. Itulah hidup ini, saudara. Ada orang mengatakan, tersiksa aku Pak di dalam rumah tangga. Dan setelah aku cerai Pak, wah betapa nyamannya. Kenapa Bu? Karena Pak, saya tidak harus memikirkan segala tekanan yang dulu diberikan oleh suami saya. Saudara yang kasih Tuhan, jawabannya adalah not wrong. Karena apa? Di saat engkau lari dari masalah, engkau tidak akan pernah menemui makna hidup. Makna hidup menurut Alkitab adalah apa? Orang sabar melebihi pahlawan. Makna hidup adalah apa? Ketika Tuhan melihat engkau, Tuhan katakan, kau pahlawan. Yang mau katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kau menderitalah, ketika kau digiling, amin, di dalam Tuhan. Penderitaan orang yang kemudian akibat daripada kenakalannya, itu enggak ada saudara penghormatan. Yang ada adalah ganjaran. Tapi penderitaan jika engkau telah berjalan dalam Tuhan, saudara dikasih Tuhan, minyak itu akan keluar. Minyak yang mahal itu akan keluar. Dan jikalau engkau bertahan, tahan, satu saat akan tiba kau diangkat tinggi dan semua orang mengatakan, haleluya puji Tuhan, yang mengerti katakan amin. Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu, yang mau berikan tepuk tangan yang paling mulia di dalam Tuhan. Maka kita sudah siap masuk ke bab selanjutnya, bab selanjutnya pula saudara ya, seperti dosen aja. Ke ayat selanjutnya, ayat 9, Filipi 2 ayat 9, memang dosen saudara, mohon maaf. Itulah sebabnya Allah, ngerti saudara ya? Itulah sebabnya. Lanjut, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin saudara. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Penghormatan. Bukan hanya penghormatan,
otoritas. Apa sebabnya Tuhan diangkat tinggi? Apa sebabnya Tuhan diangkat tinggi? Apa sebabnya Tuhan diberikan nama yang sangat terhormat? Karena dia merendahkan diri. Amin saudara. Amin saudara. It's so simple. Tapi tentu kita hanya manusia. Kami kan hanya manusia Pak. Gitu ya. Ya saudara, memang kita manusia. Tapi Yesus pun menjadi manusia. Tidak ada alasan lagi bagi kau dan aku. Dan Ibrani 1 ayat 4, ini yang dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saudara tahu maksudnya ini apa? Saudara harus mengerti ya, iblis itu adalah ex-malaikat. Ex-malaikat. Jadi iblis itu powernya di bawah malaikat. Iya kan? Ini malaikat di surga. Iblis itu ex-malaikat. Mana lebih tinggi powernya? Tentara atau ex-tentara? Ex-tentara. Power militernya lah ya. Dia nggak bisa sembarangan lagi. Dia nggak bisa tempur, dia nggak bisa berapa-apa. Nah, saudara dikasih Tuhan. Maka kalau Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi daripada semua malaikat. Semua iblis, gondoro, hantu belau, siboles di bumi ini tinggal diinjak-injak saja. Dan ketika dia dalam engkau pun akan ikut injak-injak iblis. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kita coba dari E. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau iman bersamaku. Kusanjung kau yang lain, dan jadi saudaraku, sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita punya decking di tempat yang sangat tinggi. Amin saudara. Apa tadi kata Tuhan kepada salah satu pengikutnya? Jangan pegang aku. Ya kan? Tapi selanjutnya dia bilang apa? Aku akan pergi kepada Bapa. Dan sekarang pergilah kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus itu adalah saudaramu. Dan sekarang dia ada di tempat yang sangat tinggi. Sadarilah itu. Sadarilah itu. Engkau punya orang dekat di tempat yang sangat tinggi. Ingat, Tuhan Yesus memanggil mereka, saudara. Tahu ya sama saudara-saudara, aku akan pergi kepada Bapa. Dengan kata lain tenang, ini saudaramu, aku akan pergi ke tempat tinggi dan aku akan urus dan jaga kalian. Amin saudara. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, inilah waktunya kita bergeser ke realita iman. Bisa nggak Anda lihat? Bisa Anda lihat? Tidak bisa. Tapi jangan Anda tertawakan. Ah, dongeng itu Pak. Nah itu saudara.
Itu saudara. Inilah waktunya Anda lebih mengimaninya. Amin. Sama seperti murid-muridnya. Tadinya mereka, ini ya Tuhan Yesus masih ada tengah kami. Beres semuanya. Sekarang Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tidak ada yang bisa dilihat. Samalah seperti kita. Tapi saudara, sadarilah saudara, sadarilah. Engkau aman ketika kau panggil nama dia. Nama dia jauh lebih tinggi daripada apapun. Dia ada di tempat yang sangat tinggi. Dan jika kau percaya padanya, dia masih anggap engkau saudaranya. Betapa amannya hidup kita, amin saudara. Aman hidup kita dipelihara Tuhan, yang setuju katakan amin. Aman masa depan kita saudara, dipelihara Tuhan, yang mengerti katakan amin. Dan aman hari ini, hari esok kita, apapun yang terjadi, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau kita berani katakan, kita aman dalam perlindungan saudara kita itu ada di surga. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Mungkin teman-teman di sini ibu bapak kurang paham ya. Belum pernah Pak kami punya backing orang penting. Nah seperti ini saudara. Suatu hari saya sama ibu mau mengurus paspor. Wah saudara. Ampun saudara, kadang-kadang melihat apa ini ya, dinas-dinas ini saudara ya. Disuruh ke Instagram. Disuruh buat ini itu. Semuanya nggak bisa. Ya mungkin cobalah besok. Saya bilang sama istri, cobalah besok. Istri sudah aplikasi ini, mana lagi nih? Sudahlah coba besok. Saudara tahu, sampai 6 bulan pun nggak jadi-jadi. Ya saudara, saya berdoa, saudara semua, begitu urus 1 hari selesai. Tapi puji Tuhan saya sendiri harus digiling habis-habisan saudara. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Dan suatu hari saudara, saya sharing dengan teman yang kemudian saya hargai. Ini keadaan saya. Saudara tahu, teman saya ini kenalannya orang paling tinggi di kantor imigrasi. Saudara mau tahu berapa lama saya dapat paspor? Berapa lama? 2 menit saja. Itulah saudara memiliki kenalan di tempat yang tinggi. Itu dia saudara. Biarlah kita belajar dan belajar dan belajar mengerti. Dia tuh imam engkau, imam besar agung. Dia panggil kau saudara. Dan dia katakan, akuilah aku oleh imanmu. Peganglah teguh. Aku ada di sini di tempat tinggi. Tidak kau dapat melihat. Dan tidak kau sadar bahwa aku menolong engkau senantiasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi dia. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar. Ku sanjung kau bidai yang lain dan kuda. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus sudah ada di posisi tersebut, dia tidak dapat lagi menolong kita secara hadirat jasmaninya. Tapi dia sudah katakan, di khotbah minggu lalu saudara cek, pengganti, menggantikan dia. Penggantinya adalah Rohku, the other, yang lain. Yang lain itu saudara di sini bukan agak lain, bukan saudara ya. Bukan agak lain. Coba bayangkan seperti ini anak-anak muda. Di sini ada pemain bola. Bayangkan saja saya Cristiano Ronaldo saudara. Nah, saudara ya, tiba-tiba keseleo. Nah, saudara ya, tiba-tiba keseleo. Lalu adik-adik yang gemar olahraga, ini saya nggak terlalu ngerti pula klub-klub itu. Jadi kita pakai andai-andai aja ya.
Langsung adik-adik yang nonton bola, ya sudahlah kalah lah. Mau kayak mana lagi? Dia keluar dan digantikan. Lalu saudara, ternyata penggantinya adalah Lionel Messi. Nah saudara jangan bilang, salah Pak, mana pernah mereka satu klub. Sudahlah bayangkan aja seperti itu, amin. Pengganti yang lain sama dahsyatnya, sama persis. Yang mengerti katakan amin. Aku akan mengirim engkau yang lain, the other. Penggantinya, tapi masalah dasarnya sama saja. Jadi sekarang perhatikan anak-anak Tuhan, engkau berharap pada Tuhan Yesus saudaramu yang ada di tempat tinggi, dan kemudian dia tidak bisa menolong engkau secara tubuh jasmani, tapi dia katakan tenang, Roh Kudusku kuutus kepadamu dan masalah dahsyatnya sama saja. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Haleluya, katakan haleluya. Yes. Nah, kalau murid-muridnya pada waktu itu mendengar Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus, saudara ya, maka mereka sesungguhnya belum begitu paham. Tapi kita lanjutkan dulu. Markus 16, 19 sampai 20. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Mana Tuhan? Itu dia saudara ya. Kan Tuhan sudah terangkat. Nah disitulah dia saudara ya. Berarti dia ada di tempat itu sangat jauh, gak bisa kelihatan. Tapi dia terus bekerja di tengah hidupmu. Itu harus kita pahami. Dia bekerja di dalam hidupmu. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia meneguhkan. Dia meneguhkan firman itu. Kalau firman itu, saudara, ku makan, ku masukkan, dan aku minta agar aku bisa mengeksekusi, pasti Tuhan akan meneguhkannya. Dan kemudian Roma 8, 33, 34, sekarang kalau begitu sudah keadaannya, maka pertanyaannya di sini diajukan secara memancing pikiran kita ya. Itulah namanya retorika. Pertanyaan retorika bukan pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan retorika artinya membuat kita berpikir. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Oh, enggak ada lagi lawanmu saudara. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Amin. Yakin? Kalau yakin amennya lebih lagi. Tidak ada lagi penghukuman untuk orang percaya. 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia yang duduk di tempat tinggi, yang memanggil kita saudaranya. Saudara, dia urusannya hanya satu, untuk membela saudara dan saya. Betapa amannya hidup kita. Roh Kudus, Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Kira-kira inilah yang dipahami oleh murid-murid Tuhan. Ya, kami pernah mendengar tentang Roh Kudus karena di dalam Keluaran 31 ada dikatakan penuh dengan roh. Dan ketika pada waktu itu orang bernama Bezaliel dipenuhi roh, dia menjadi tukang ahli. Tukang yang sangat ahli. Lalu dia menjadi kepala tukang dalam pembangunan, yaitu kemah suci Allah. Lalu ada juga Yosua. Karena di dalam Ulangan 34:9 dikatakan penuh dengan roh. Jadi saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu tentu dididik ya di dalam tradisi keyahudian dan termasuk di dalamnya firman Tuhan, perjanjian lama. Nah saudara, pasti ini semua sudah mereka bahas. Mereka juga ada kelas-kelas seperti itu ya. Hanya saja mungkin administrasinya beda. Tapi mereka pendidikannya itu sangat saudara, sangat
bolak-balik ditanamkan sejak kecil. Jadi yang mereka tahu Roh Kudus. Yang kami tahu ya Bezaliel lah. Dia jadi seorang ahli. Yosua. Lalu juga ada Gideon, karena di situ dikatakan Gideon dikuasai Roh Tuhan. Nah selanjutnya ada juga janji-janji tentang Roh Kudus. Yang pertama kita next dari kitab Yesaya. Yaitu dalam pasal 11 ayat 2 ada janji seperti ini. Ini mereka tahu. Matius, ya saudara ya, Yohanes, Yakobus, saudaranya, Petrus, Andreas. Inilah yang mereka tahu. Oh, kami juga tahu bahwa di dalam kitab Yesaya ada dikatakan seperti ini. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tapi yang mereka tahu ini tentang Mesias. Ini tentang seorang pahlawan yang dijanjikan. Tapi juga ada mereka tahu dari kitab Yoel tentang Roh Kudus di dalam Yoel 2:28. Bahwa dikatakan di situ nanti Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua manusia. Jadi persisnya mereka masih kurang tahu. Sebagaimana kita di zaman sekarang ini. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan seperti ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Mulailah Tuhan membukakan kepada mereka. Kira-kira seperti apa? Ternyata, saudara, yang dimaksud itu kalau menurut apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika Roh Kudus itu datang, mereka itu ibarat kain. Katakan ini kain. Dan kain ini kemudian dicelupkan ke dalam ember yang penuh air. Itulah artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, sebelumnya mereka belum pernah dengar. Belum pernah ada pelajaran itu. Belum pernah ada topik. Belum ada seorang penafsir perjanjian lama yang bicara tentang itu. Tuhan Yesus mulai bukakan. Tidakkah kita bersyukur kalau Tuhan membukakan pengertian-pengertian? Saudara, dan ketika dia bukakan pengertian, jangan pula kita enteng aja. Amin, saudara. Kalau benar-benar kita bersyukur, wah begitu rupanya, kita tangkap dan jadikan bagian hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka mereka mengerti ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus, seperti kain yang dicelupkan dalam air. Air itu bersatu dengan kain itu. Dan kalau kita lihat kain itu bukan hanya kain, tapi dia sudah menjadi kain dan air. Demikianlah kita, saudara. Ketika kita kemudian tahu, tolong jemaat semua buka pikiran ya, ini paling penting. Ketika kita dibaptis air, masih belum lengkap. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan bukakan pengertian, kita harus tangkap. Ya juga ya, baptis dengan air sudah. Tapi ada satu lagi, biarlah marilah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Masih ada banyak waktu. Minggu-minggu berikutnya sampai hari kita merayakan Pentakosta, biarlah semua kita menerima baptisan Roh Kudus. Dan tanda awalnya adalah kita mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Nah, saudara, kita close Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu.
Itulah peran daripada Tuhan Yesus. Naik, meninggalkan murid-muridnya dari bumi, melintasi segala langit menurut Alkitab. Kalau menurut Alkitab ada 3 langit, langit yang bisa kita lihat. Langit kedua adalah alam daripada roh-roh jahat. Dan alam ketiga, langit ketiga itulah surga. Dia lintasi semuanya. Diberikan nama yang tertinggi. Kemudian diangkat jadi imam besar agung. Tetapi ingat, dia masih anggap kita saudaranya. Dan kemudian saudara, apa yang dia kerjakan di situ? Ketika kita panggil namanya, dia mengirim Roh Kudusnya pada kita. Setiap kali, mau Anda dalam masalah kecil, masalah berat, panggillah Tuhan Yesus. Dia akan kirimkan Roh Kudus. Masalah yang sepele, panggil nama Yesus. Masalah sedang-sedang bisa aku kerjakan sendiri, Pak. Jangan, namanya saudara. Jangan. Itulah maksudnya di sini, melarang mereka tadi untuk pergi dari Yerusalem. Artinya apa? Artinya kalian ini belum bisa gitu ya, nggak bisa kalian ini. Jangan kalian tinggalkan Yerusalem, karena kalian nggak bisa. Marilah kita belajar mengerti, kita itu tidak bisa. Mau masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, semuanya kita panggil nama Yesus. Saudara ya, jangan kita tidak memanfaatkan kenalan kita di tempat yang tinggi itu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan inilah pekerjaan daripada seorang advokat. Ini bukan saya karang-karang saudara, memang dari sononya dari dulu. Pengkhotbah, pengajar Alkitab. Bahkan Alkitab itu sudah mengatakan bahasa aslinya adalah paraklit. Penghibur, penolong, penguat. Dalam konteks ini Tuhan katakan pada mereka, selama ini kalian mengenal Roh Kudus dari perjanjian lama kan? Ya. Nah sekarang kuberikan kepada kalian 2 hal. Yang pertama, Roh Kudus itu akan dibaptiskan kepadamu. Seperti air, kemudian kain dicelup. Yang kedua, Roh Kudus itu kata Tuhan Yesus, dia adalah pengacara. Pengacara yang sangat dahsyat. Pengacara yang jauh melebihi Allah. Hotman Paris gak ada apa-apanya saudara, amin. Katanya di negara ini, apapun masalah Anda, kalau Hotman Paris yang pegang aman. Saudara, Hotman Paris gak ada apa-apanya sama Roh Kudus. Dan dialah pengacara. Saudara yakin? Coba dulu lihat muka kiri kanannya, yakin gak? Ya, yakin gak? Terimalah firman Tuhan pada hari ini, amin. Yakinlah. Mulailah melihat apa yang tak bisa dilihat mata. Melihat apa yang dikatakan Alkitab. Maka saudara, ketika Anda percaya, saudara mengimani sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu persis seperti kata Alkitab, maka saudara, Roh Kudus akan tolong dan bela saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat ini.
suara yang lembut, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mendapat pengertian-pengertian tentang Engkau. Dan hari ini Tuhan, apabila kami belum sanggup percaya, tolong kami. Biar kami percaya Engkau sahabat kami. Biar kami percaya Engkau ada di tempat tinggi. Biar kami percaya Engkau membela kami. Dan biar kami percaya Engkau benar-benar mengirim penolong. Dan saat ini Tuhan, kirimkanlah penolong itu. Tetap percaya, tetap percaya. Iya. Percaya, belajar percaya. Iya, raba-raba. Berpegang pada iman. Percaya pada apa yang tidak kelihatan. Percaya Tuhan tolong engkau dalam ekonomi. Tuhan tolong kita dalam keluarga. Tuhan tolong. Tidak ada yang terlalu sulit bagi pengacara agung kita, Roh Kudus. Tidak ada yang terlalu sulit bagi pengacara dahsyat kita, Roh Kudus. Tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang terlalu sulit. Dia akan mewakilimu. Dia akan memberi nasihat. Dia akan mendampingi. Takkan pernah dia biarkan. Takkan pernah tinggal. Dia akan membela. Pembelaan yang sangat dahsyat daripada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Ku ku hanya
umat-Mu keluar dari tempat ini nantinya dengan kuasa darah Yesus. Bahkan kami minta kuasa darah Yesus berlaku untuk setiap sanak saudara kami, orang tua kami. Kau mengurapi dan lindungi kami dalam pekerjaan usaha kami. Dan bahkan setiap hari tuntun kami Tuhan, tuntun kami, ini doa kami. Terima kasih Bapa yang telah diberkati oleh Tuhan sendiri pada hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan kedua diperuntukkan untuk persembahan diakonia. Para pelayan Tuhan akan mengambil bagian. Sembari itu kita akan mendengarkan warta dalam gereja kita. Baik Ibu Irma sama memberi, Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amat berluas daerahku. Dan kiranya Allahmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan. Saya juga saudara Tuhan yang berdiri bersama-sama kita katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah tanpa meluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Saat ini ya Bapa, di mana pada hari ini adalah kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Bapa. Sebagai penunjuk kami menghormati-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu pada kita, sehingga Engkau mau mengorbankan ya Bapa, putra-Mu yang tunggal buat kami. Dan saat ini naik ke surga bersama-Mu, duduk di tangan kanan-Mu, di sisi-Mu ya Bapa. Kiranya dengan kenaikan Yesus ke surga, Kau juga memberikan penolong yang sejati buat kami, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa
memandu kami, yang senantiasa membawa kami dalam kebaikan, yang senantiasa ya Bapa, membimbing dan menuntun setiap langkah-langkah kami, supaya kami tidak salah jalan, dan menjadikan Engkau sebagai penuntun hidup kami, pedoman hidup kami, bekal bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan ya Bapa, begitu baik adanya ya Bapa. Kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini meninggikan nama-Mu dan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu sebagai ucapan terima kasih kami ya Bapa. Biarlah setiap persembahan kami ya Bapa itu berkenan di mata-Mu dan berkenan di hati-Mu ya. Jadikan semua ini upah yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Karena setiap persembahan yang kami berikan itu karena rasa cinta kami, kasih kami kepada-Mu ya. Dan tanda terima kasih kami yang tidak pernah berputus-putusnya ya Bapa. Layakkanlah persembahan kami ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa. Melalui hamba-Mu, Kepala kami, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya iman marifat, visi dan misi yang terbaik Kau curahkan kepada hamba. Penjagaan yang sempurna Engkau berikan kepada hamba. Kesehatan yang melimpah Kau curahkan kepada hamba. Beserta istri dan anak-anaknya serta keluarganya. Kiranya ya Bapa, tangan-Mu selalu menggandeng tangannya ya Bapa, supaya membawa setiap domba-domba-Mu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau ya Bapa, supaya GBI Setomo Tower ya Bapa terjadi penuaian bagi-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, terobosan demi terobosan itu terjadi di tempat ini ya Bapa, karena Engkau yang berkenan ya Bapa, Engkau yang bertahta di tempat ini. Biarlah setiap terobosan ya Bapa, itu semua itu berasal daripada-Mu, sehingga menyenangkan hati-Mu, dan biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah terpancar kemuliaan-Mu dari tempat ini, memancarkan dari sekeliling Setomo Tower, bahwasanya rumah Bapa ada di GBI Setomo Tower. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya dari segala pekerjaan hamba-Mu ini, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kau cukupkan segala materinya, segala keuangannya, biarlah berkat yang dari surga Kau curahkan kepadanya ya Bapa. Tingkat-tingkat langit Kau bukakan ya Bapa. Curahkan ya Bapa berkat-Mu. Berkatilah juga setiap anak-anak-Mu yang datang pada hari ini, yang setiap hari ini tidak bisa hadir ya Bapa. Kau berkati berlimpah-limpah. Kau ya Bapa yang mencurahkan rahmat-Mu, Kau juga memberikan ya Bapa hikmat-Mu ya Bapa. Karena Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang baik. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, kiranya yang beban-beban Engkau angkat ya Bapa, dan membutuhkan pertolongan tidak kurang panjang tangan-Mu untuk memberikan pertolongan ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kesedihan Kau ubahkan jadi sukacita ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, kami bawa berkas-berkat-Mu pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, karena Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Tidak lupa kami doakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah Puri Tembok Yerusalem. Damai sentosa Yerusalem itu tercurah untuk Indonesia yang kami cintai. Tercurah untuk GBI Medan Plaza. Dan tercurah di setiap cabang yang ada.
Dan terutama ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu, Shalom-Mu untuk GBI Snow Tower ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang sudah datang memuji dan menyembah-Mu. Dan inilah anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah selesai ya Bapa, menjalankan tugas yang Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami rindu terima berkat yang daripada. Mari kekasih Tuhan, biarlah hatimu dipenuhi dengan sukacita dan kelegaan pada hari ini. Sambutlah Rajamu yang telah duduk di tempat tinggi, dan Dia memanggil engkau saudara. Angkat kedua tanganmu, tujukan ke surga, dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Bapamu di surga. Cinta kasih melalui putranya Tuhan Yesus Juru Selamat kita, persekutuan manis indah penuh kuasa bersama Roh Kudus menjadi milikmu setiap hari ini, esok, maranatha, sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan berkati kita berlimpah-limpah. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Selamat menikmati memberkati Tuhan 1 minggu ke depan dan 1 tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.